Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ini adalah pengajian yang ke-6 dari kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 47 ya. 40 itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ma masdariyatun zarfiyah ma attarat manaqibuhum ma'atisal asma'il wa'iyah ma'atisal asma'il wa'iyah. Wa tuliyat ayu fadailihim fakanat ila nuhudi ila Allah ta'ala da'iyah. Ma atarat selagine gawe wangi apa manakibuhum pira-pira manakipe atba'uhum. Ma masdariyatun ma utaima iku masdariyatun huruf masdar dzarfiyatun kang bangsa dzaraf. Atarat selagine gawe wangi ayat ayabat tegese gawe wangi apa manakibuhum pira-pira manakibe adba ay kamalatuhum tegese pira-pira kesempurnaane adba wa makarimuhum lan pira-pira lan tegese pira-pira kemuliaane adba inda dzikriha nalikane nyebutaken manakib. Atarat ma'atisal asma'il wa'iyah ma'atisa ing pira-pira irung ma'atis hidung ya, irung ay anaf tegese pira-pira irung al asma'i irunge pira-pira pendengaran al wa'iyati kang ngerti ayat tegese al-hafidhati kang reksa wal mutadabbirati kang mutadabbirah menguasai. Wa syubbihat lan den serupaaken apa al-manaqibu manaqib bi anwa'i tibi kelawan pira-pira macam wewangen fi anna kullan ing dalem satemene saban-saban minhuma saking apa iki manaqib lan anwa'i tib iku marhubun iku den senengi fihi ing dalem kul. Wa idhafatu ma'atis min idhafatil musyabbahi lil musyabbahi bih lan idhafah lan utawi idhafah lafat ma'atis iku saking idhafah musyabbah maring musyabbah bih. Fasyubbihat mongko den serupaaken apa al ma'atisu pira-pira irung bil adhani kelawan pira-pira kuping fi anna kullan ing dalem temen setuhune saban-saban atau sekabehe iku alat lil idroki maring idrok ngawruhi. Fakama mongko kaya dene barang anal adana temen setuhune pira-pira kuping iku mudrikatun iku mudrika ngawruhi lil masmu'ati maring kang den rungu. Kadzalikal ma'atis kadzalika kaya mengkono-mengkono adzan al ma'atisu utawi pira-pira irung mudrikatun iku ngawaruhi lil masmumati maring pira-pira kang den ambu dicium bau tasbihan kelawan penyerupaan mudmarun kang den simpen bin nafsi ing dalam awak wasta'ira lan den isti'arahaken apa al adzan pira-pira kuping lil ma'atisi maring pira-pira irung wa dzikru syai'in lan nyebutaken suji-wiji min lawazimil musyabbahi saking pira-pira lazime kang den serupaaken kelawan ma wa huwa lan hale utawi lawazimul musyabbahi bihi iku al asma'u pira-pira kang rumu. Wa tuliyat lan den waca apa ayu jadi ayu itu bahasa Arab ayu artinya apa? Tanda-tanda atau ayat jama'i ayatun jamaknya ayatun itu bisa ayatun itu kalau jamak mudzakkar jamak muannats salim, bisa juga ayun itu jamak jamak taksir. Ay alamatun wa tuliyat lan den waca apa ayu pira-pira ayat ay tegese alamatu pira-pira tanda fadailihim keutamaane atba
Fakanat mangko ono apa te ai tegese tilkal manakibu mengkono-mengkono manakib wal fadailan pira-pira keutamaan ilan nuhudi maring ngadeg atau semangat ai tegese al-qiyami ngadeg ila khidmatillahi ta'ala maring khidmah Allah ta'ala iku da'iyatan iku kang ngundang tolibatan tegese kang nyupri. Ini pembahasannya tentang ini lebih kepada balaghah tasbih dan seterusnya gitu ya. Ya intinya kan wa waffaqana lil ihtida'i bihudahum wal iktida'i bi atharihim wal iktibas min mishkati anwarihim fi hindisil jahlil bahim kan. Itu yang kemarin. Jadi musannif rahimahullah itu berdoa supaya kita itu mendapatkan taufik untuk bisa mengikuti hidayah para pengikut Kanjeng Nabi wal iktidak bi atharihim dan mengikuti langkah-langkah mereka, kemudian juga bisa mengambil cahaya-cahaya yang mereka miliki dalam kegelapan kebodohan yang sangat gitu. Nah ini doa kita itu selagi ma'atarat manaqibuhum ma'antisal asma'il wa'iyah, selagi manakib mereka itu memberikan aroma yang wangi kepada pendengaran yang bisa menyimpan aroma tadi. Nah di sini kan menyebutkan ma'atisal asma. Ma'atis itu artinya hidung, asma itu artinya pendengaran. Kok bisa sih pendengaran kok diserupakan dengan hidung? Kan harusnya yang bisa mencium itu adalah hidung. Telinga itu hanya bisa mendengar. Ya maksudnya ketika manakib atau katakanlah biografi kisah-kisah kemuliaan para ulama-ulama terdahulu kan sangat keren, sangat hebat, aromanya wangi gitu kan. Aromanya wangi ya dalam arti bisa dijadikan sebagai suri tauladan ketika kita mendengar. Jadi rasa atau perasaan kita itu akan tergugah untuk mau mengikuti mereka, untuk mau menjadikan mereka suri tauladan, sehingga langkah kita akan menjadi seperti langkah yang telah mereka lakukan. Itu tuh. Wa tuliyat ayu fadailihim fakanat ila nuhudi ila Allah taala da'iyah. Dan juga selagi keutamaan atau tanda-tanda keutamaan mereka itu selalu dibaca, maka hal itu bisa mengajak kita untuk mau berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Surah 1 itu. Amma ba'du lan ya. Amma ba'du anapun yang dalam sause basmalah hamdalah lan sholawat. Ai tegese ba'dal basmalati yang dalam sause basmalah wal hamdalati lan hamdalah wassalati lan sholawat wassalami lan salam alaman ing atase wong taqaddama kang wis dingin. Wa atalan nekani sapa musannif biha kelawan amma ba'du ta'asyan krana ngikuti bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya annahu karena temen setuhune Kanjeng Nabi iku yati nekani sapa Kanjeng Nabi biha kelawan amma ba'du fi khutabihi ing dalam pira-pira khutbahe Kanjeng Nabi wa kutubihi lan pira-pira kitabe Kanjeng Nabi. Kayak ada yang kelewatan untuk pembahasannya, itu manakib. Lupa. Jadi manakib itu apa sih? Jadi di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menafsirkan manakib dengan arti kamalat wa makarim, kesempurnaan itu arti dari manakib menurut Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Nah kemudian kalau melihat definisi-definisi yang lain seperti Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Lama'atut Tanqih fi Syarh Mishkatil Masabih, manakib itu artinya adalah al-manqabah al-mafkharah, sesuatu yang membanggakan. Itu tuh. Wa asluhu imma minan naqab bimakna tariq fil jabal. Ya asalnya itu bisa jadi dari kata naqaba yang artinya membolongi lubang, atau arti jalan gitu. Jalan yang ada di
gunung. Jadi gunung kemudian dilubangi untuk kemudian menjadi jalan, yang kemudian diistiarahkan, dipinjamkan maknanya kepada perbuatan-perbuatan lil fi'lil karim wa sifatil hamidah likaunihi tariqan wa manhajan ila madhihi wa raf'ihi, sehingga diistiarahkan, dipinjamkan maknanya untuk perbuatan yang mulia, sifat yang terpuji, ya karena sifat yang terpuji dan perbuatan yang mulia itu bisa menjadi sebuah metode, sebuah jalan untuk menjadikan seseorang itu menjadi manusia yang terpuji dan manusia yang tinggi, berperadaban tinggi. Itu. Wa imma min naqbal akhbara bahasa anha wa akhbara biha, atau yang bisa diartikan sebagai pencarian, gitu. pencarian informasi. Itu jadi intinya manaqib itu adalah jamak dari kata mangqabah, yang artinya adalah kemuliaan-kemuliaan atau perbuatan baik, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, atau jalan menuju sesuatu atau segala sesuatu yang mulia. Itu arti dari manaqib. Oke. Lanjut. Wal ashharu anna awwala man takallama laha Daud alaihi salam. Itu wal ashharun utawi kang paling masyhur anna awwala man iku temen setuhune uang, pertama kali ini uang takallama kang omongan, harusnya biha ini, laha harusnya biha, kan coba dicek di manuskrip itu. Daud iku Daud alaihi salam, iku Nabi Daud alaihi salam. Wahyalan hale utawi amma ba'du iku faslul khitab, iku faslul khitab, pemisah omongan. Alladzi utiyahu kang den tekani sapa Nabi ing faslul khitab. Suma awaluman mongkon winuli utawi paling pertamane wong takallama kang ngucapaken biha kelawan amma ba'du bisyiri ing dalam syair iku Sahban bin Wa'il, iku Sahban bin Wa'il. Kaqaulihi qaidina ucapan Sahban bin Wa'il min bahri tawil, saking bahar tawil, laqad alimal qaumul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha. Laqad alimal yakti teman-teman ngerti sapa al qaum al yamanuna kang bangsa Yaman annani ing temen setuhune ingsun idza qultu nalikane ngucap sapa ingsun amma ba'du ing ucapan amma ba'du anni iku temen setuhune ingsun iku khatibuha, iku wong kang khutbah nganggo lafat amma ba'du. Wa ba'du lan lafat ba'du iku dzarfu zamanin, iku dzarf zaman bi'tibari nutqi kelawan penganggapan ucapan wa makanin dan panggonan bi'tibari raqmi kelawan ningali tulisan. Kaya kulo mangko ngucap sapa al-muftaqiru wong kang butuh ila fadlil karim maring kautamaane zat kang mulya alladzi tegese alladzi kang yu'ti kang maringi sapa alladzi min ghairi soalin kelawan tanpa jalu wala wasilatin lan ora atau tanpa wasilah. Wakilalan dan ucapakan al-faqiru utawi wong kang fakir iku al-mutanazzihu, iku wong kang dadi wong kang gawe sesuci anil uyubi saking pira-pira aib wa naqaisi lan pira-pira kekurangan. Sidik-sidik baru penjelasan. Jadi amma ba'du artinya adalah setelah sholawat, setelah basmalah, hamdalah, sholawat, salam, ya. Dimana musannif rahimahullahu ta'ala itu mendatangkan atau menggunakan lafaz amma ba'du ya karena mengikuti menyuri taladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah itu menggunakan amma ba'du itu di setiap khutbah-khutbah beliau dan di setiap tulisan-tulisan beliau atau surat-surat beliau. Jadi wa kutubihi, ya, kutub itu jamaknya kitab. Kitab itu kalau sekarang itu lebih dominan dengan arti ini, kitab, ya kan? Buku bisa, kitab bisa. Nah cuman kalau dulu itu kitab itu penggunaannya itu surat, itu maksudnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Malikir Rum misalnya, Rasulullah menulis kitab untuk Raja Rum, Raja Romawi. Apakah menulis kitab? Ya enggak lah, menulis surat ke mereka, gitu. Ini masih berlaku di masa-masa awal, gitu. Jadi kitab itu artinya surat. Itu ya karena dulu belum ada kitab, Quran aja belum dibukuin di zamannya Rasul kan, Quran aja belum dibukukan apalagi yang kitab-kitab selain Al-Quran. Itu oke, lanjut. Wal asyara anna awwala man takallama biha Daud alaihi salam, dan yang paling populer
atau menurut pendapat yang paling populer bahwasanya yang pertama kali menggunakan atau mengucapkan kata amma ba'du itu adalah Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Ya, meskipun kalau di mana kita telusuri pendapat-pendapat ulama tentang siapa pertama kali yang mengucapkannya, yaitu banyak versi. Ada yang mengatakan Nabi Daud alaihissalam, ada yang mengatakan Qis ibnu Sa'idah, ada yang mengatakan Sahban bin Wa'il, ada yang mengatakan Ka'ab bin Lu'ay, ada yang mengatakan Ya'rib bin Qahtan. Itu keterangan itu bisa dilihat di Hasyiah al-Baijuri ala Syarh Fathul Qarib, Syarh Taqrib. Oke. Lanjut, wahya faslul khitab alladhi utiyahu, dan amma ba'du ini merupakan faslul khitab. Apa faslul khitab itu? Adalah yang memisahkan pembicaraan, maksudnya memisahkan antara muqaddimah dengan isi. Itu tuh, memisahkan khutbah dengan isi. Ya misalnya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, tetetetet, amma ba'du. Nah, terus isinya baru qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu, dan seterusnya gitu. Itu untuk memisah antara khutbah dengan isi. Itu. Summa awwalu man takallama biha fi syair Sahban bin Wa'il. Kemudian kalau dalam syair yang pertama kali mengatakan itu adalah Sahban bin Wa'il, yang kemudian diperkuat dengan nadom atau bait yang disebutkan di sini. Itu ya. Dan lafaz ba'du itu merupakan dzaraf zaman. Dzaraf ya. Dzaraf, apa dzaraf itu? Lali. Isim? Ya, isim yang dibaca nasab yang menunjukkan tempat atau waktu. Ini yang keren. Dzaraf zaman bi'tibari nutq wa makan itu bisa menjadi dzaraf zaman dan makan sekaligus. Kalau dari sisi ucapan itu bisa menjadi dzaraf zaman, kalau dari sisi tulisan itu bisa menjadi dzaraf makan. Oke, lanjut. Fayaqulul muftakiru ila fadlil karim. Kemudian berkata orang yang fakir, orang yang butuh kepada keutamaan zat, keutamaannya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha dermawan. Makna dari lafaz al-karim itu alladzi yu'ti min ghairi su'al. Al-karim, orang yang mulia, zat yang mulia itu adalah zat yang memberi tanpa kita minta. Ya, wala wasilah, dan juga tidak ada perantara, tanpa perantara. Oke, nanya. Kita introspeksi diri saja ya. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya kita pernah minta sehat nggak dari Allah Ta'ala? Ya, satu. Yang kedua, kita pernah minta diberi nafas nggak sama Allah Ta'ala? Kita pernah diberi, kita pernah berdoa supaya Allah Ta'ala memberi makan nggak ke kita? Ya kan? Tetapi Allah Ta'ala itu selalu memberi kesehatan kepada kita, selalu memberikan nafas kepada kita, selalu memberikan makanan kepada kita meskipun kita tidak berdoa terlebih dahulu. Nah, sehingga dari sinilah kita ini harus menjadi orang yang tahu diri gitu. Kita tidak meminta, kita ini tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Ta'ala selalu memberi. Lalu kemudian kita tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terus ketika kita itu beribadah ke Allah Ta'ala, kita pengen imbalan, ya kan? Kan nggak tahu diri bro. Ya kan? Nah itu sebuah bahan introspeksi bagi diri kita gitu. Oke, itu untuk makna pertama, itu untuk makna al-karim ya. Oke, yang kedua, wakilah al-fakir al-mutanazzihu anil uyubi wan naqais. Kemudian di sini kan menyebutkan kata al-muftakir, orang yang butuh. Orang yang butuh itu apa maksudnya? Al-fakir al-mutanazzih anil uyubi wan naqais, seorang yang fakir, tidak memiliki apa-apa, yang dia itu berusaha untuk membersihkan diri dari semua aib, semua kekurangan, semua keburukan dan semua kekurangan. Itu tuh. Jadi mu'alifnya ini Said Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji itu tetap mengakui dirinya bahwa beliau adalah orang yang fakir, orang yang tidak punya, dan beliau menginginkan agar menjadi orang-orang yang
disucikan, dibersihkan dari semua penyakit, terutama penyakit batin gitu. Terus al-munji minal mahaliki dunyawiyati wal ukhrawiyah. Al-munji kang nyelametaken, maksudnya Allah, sifatnya Allah, minal mahaliki saking pira-pira mahalik bro. Al-munji kang nyelametaken sapa Allah minal mahaliki saking pira-pira kang rusak, kang gawe rusak ad-dunyawiyati kang bangsa dunyawi wal ukhrawiyati lan kang bangsa akhirat. Sapa rupane Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barzanji, yaitu Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji bin Abdul Karim Al-Barzanji, nisbatan lil Barzanjah, nisbate kelawan nisbat li Barzanjah maring daerah Barzanjah, baldatun rupane negara atau kampung min biladil Kurdi saking bilad Kurd. Daerah Kurdi itu mati, wah habis ini. Daerah Kurdi itu daerah Kurdi itu adalah daerah perbatasan antara Suriah dan Irak. Itu di pinggiran kota Suriah dan Irak, dan sekaligus Turki ya. Kama afadahul Khudairi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Khudairi. Perang menit saja. 21. Hadihi nubzatun wallahu taala a'lam. Shawab. Wis cakap kae. Ora jelas suaranya.